UMPTKIN 2025 makin dekat, tapi kalian masih bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya berapa sih jumlah soal UMPTKIN? Materinya apa aja sih? Dan yang paling penting, gimana ya caranya biar aku bisa lulus UMPTKIN? Nah, buat kalian yang punya semua pertanyaan tadi, tenang aja. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas mulai dari materi UMPTKIN, jumlah soal, jumlah waktu, dan tips agar kalian gak hanya ikutan UMPTKIN, tapi juga sukses dan lulus UMPTKIN. Tapi, sebelum masuk ke video pembahasan, kalian wajib banget subscribe channel ini ya, agar selalu update dengan informasi seputar UMPTKIN dan dunia perkuliahan. Kalian juga bisa kepoin Instagram Trik UMPTKIN, karena di sana kita sering mengadakan tryout ataupun latihan soal. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Oke adik-adik, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu apa saja materi yang diujikan dalam UMPTKIN. Nah, materi yang pertama adalah penalaran akademik. Tes penalaran akademik berfungsi untuk mengukur kemampuan logis, analitis, dan berpikir cepat kamu. Biasanya terdiri dari penalaran logis, penalaran numerik atau angka-angka, verbal seperti padanan kata, sinonim antonim, dan analisis pola atau bentuk. Nah, ini bukan cuma tentang pengetahuan, tapi tentang cara berpikir cepat dan tepat. Untuk tes penalaran akademik itu dibagi menjadi 3 subtes ya, yaitu penalaran verbal, penalaran gambar, dan juga penalaran kuantitatif. Tes yang kedua adalah literasi ajaran Islam. Nah, disinilah yang menjadi pembeda tes UMPTKIN dengan tes yang lainnya, karena juga ada materi keagamaannya. Di sini kamu akan dihadapkan pada materi keagamaan yang meliputi Al-Quran dan hadis, seperti memahami kandungan, konteks, dan nilai-nilainya. Fikih, memahami hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, akidah akhlak, seperti keyakinan dan perilaku Islami, dan yang keempat sejarah kebudayaan Islam, berupa perkembangan Islam dari masa ke masa, itu contohnya ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi penjelasan terkait materi UMPTKIN. Kalau kalian mau versi lengkapnya boleh hubungi admin ya. Nah, soal di bagian ini bukan sekedar hafalan saja, tapi juga menguji pemahaman dan penerapan konsep keislaman dalam konteks kehidupan. Yang ketiga, literasi membaca. Di sini kalian akan diuji kemampuan 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalian yang dari lulusan SMA ataupun SMK diharapkan paham ya dengan kosakata bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Dan yang keempat adalah penalaran matematika. Oke adik-adik, sampai di sini kalian sudah paham ya apa saja materi yang diujikan dalam UMPTKIN? Nah, tapi buat kalian yang mau rincian materi lebih lengkap dan penjelasan lebih detail terkait masing-masing materinya, boleh banget. Caranya kalian langsung cek deskripsi atau hubungi admin ke sini ya. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jumlah soal dan waktu ujian UMPTKIN 2025. Nah, untuk bagian jumlah soal dan waktu ujian, silahkan kalian catat ataupun screenshot ya. Yang pertama penalaran akademik, terdiri dari 30 soal dengan jumlah waktu 30 menit. Yang kedua penalaran matematika, dengan jumlah soal 15 dan waktu pengerjaan 25 menit. Yang ketiga literasi membaca, terdiri dari 40 soal dengan jumlah waktu 45 menit. Dan yang terakhir, literasi ajaran Islam terdiri dari 36 soal dan jumlah waktu 40 menit. Jadi jelas ya adik-adik, dalam soal UMPTKIN, jumlah soalnya sekitar 121 soal dengan jumlah waktu 140 menit. Nah, di sini kalian benar-benar harus pandai ya dalam mengatur strategi untuk mengerjakan soal. Jangan sampai waktu sudah habis, tapi soal masih banyak yang belum dijawab. Oke? Oke adik-adik, sampai di sini kalian sudah paham tentang bagaimana materi UMPTKIN, jumlah soal, jumlah waktu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu tips sukses UMPTKIN 2025. Oke, tips yang pertama adalah sering-sering bahas soal. Jadi kamu jangan cuma paham materi saja, tapi latih insting kamu dalam menjawab soal UMPTKIN. Biasakan dalam menjawab cepat, agar nanti pada saat ujian, kamu sudah terbiasa dan sudah paham bagaimana dalam menjawabnya. Tips yang kedua,
kerjakan latihan soal menggunakan waktu asli. Nah, adik-adik, jangan biasakan kerjakan soal dengan santai terus ya. Sesekali kamu boleh banget kerjakan soal menggunakan stopwatch. Jadi nanti kamu atur 121 menit dalam mengerjakan 140 soal. Nah, ini bisa membuat kamu jadi lebih terbiasa dalam mikir cepat dan mengatur strategi menjawab soal di tengah tekanan waktu. Tips yang ketiga, atur strategi dalam mengerjakan soal. Nah, kamu harus pintar ya dalam mengatur waktu dan prioritas dalam menjawab soal. Kamu jangan sampai menghabiskan banyak waktu di soal yang susah. Jadi, kamu kerjakan dulu soal yang mudah, dan nanti di akhir baru kerjakan soal yang susah jika kamu masih ada waktu. Selanjutnya, tips yang keempat adalah gunakan sumber belajar yang tepat. Agar belajar kamu lebih terarah, kamu butuh sumber belajar yang materinya sudah disusun sesuai dengan ketentuan UMPTKIN. Nah, kalau kamu bingung nih, harus mulai dari mana? Aku menyarankan kamu untuk belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025. Kenapa? Yang pertama, karena paket sukses UMPTKIN ini sudah dirancang khusus agar kamu fokus ke materi yang diujikan dalam UMPTKIN. Jadi materinya udah lengkap dan runtut, sehingga kamu tidak akan bingung lagi mau mulai belajar dari mana. Yang kedua, latihan soalnya udah lengkap banget. Ada ratusan latihan soal yang dilengkapi dengan pembahasan tuntas. Jadi nggak sekedar soal aja ya, kamu bisa langsung cek pembahasan dan juga jawabannya. Nah, nanti juga dilengkapi dengan tips ataupun teknik dalam menjawab soal ya. Yang ketiga, fasilitas dan bonusnya lengkap banget. Ada tryout, kuis, simulasi UMPTKIN, prediksi soal UMPTKIN, yang sudah dilengkapi juga dengan pembahasan tuntas. Nah, selain itu juga banyak fasilitas dan bonus lainnya ya. Yang keempat, kalian juga akan mendapatkan kumpulan kosakata populer untuk bahasa Arab, bahasa Inggris, sinonim, dan antonim. Jadi buat kalian yang dari lulusan SMA ataupun SMK yang merasa kurang dalam kosakatanya, cocok banget ya, karena di sini juga udah disediakan kumpulan kosakatanya. Keunggulan yang kelima adalah, selain paket ini fasilitasnya udah lengkap banget, paket ini juga telah membantu meloloskan banyak camaba sejak 2021. Ada yang lolos ke kampus terbaik, jurusan terbaik, ada yang lolos jalur lintas jurusan, bahkan ada yang dalam seminggu belajar juga lolos loh. Dan yang lebih kerennya lagi, dari SMK pun juga ada yang lolos loh. Jadi memang sebanyak itu ya yang terbantu lolos UMPTKIN karena pakai sukses UMPTKIN ini. Selanjutnya, keunggulan yang keenam, paket ini bisa banget langsung kalian akses menggunakan HP dan laptop kalian dari rumah. Nah, kalau kalian belajar pakai buku, itu kan harus nunggu pengiriman lama. Sedangkan waktu belajarnya udah mepet. Sedangkan paket sukses UMPTKIN ini bisa langsung kalian pelajari hari ini juga, detik ini juga, melalui HP ataupun laptop kalian. Tanpa internet ataupun menggunakan internet bisa diakses ya teman-teman. Terus gimana sih buat dapetin paketnya? Nah, caranya gampang banget. Kamu bisa banget langsung hubungi admin ke nomor ini ataupun klik link yang ada di deskripsi. Oke adik-adik, sampai di sini kalian sudah paham ya dari materi, jumlah soal, jumlah waktu, dan tips lolos UMPTKIN. Semoga dengan informasi tadi dapat semakin memaksimalkan persiapan kalian sehingga kalian lolos ke kampus impian kalian. Dan buat kalian masih punya banyak pertanyaan, boleh banget langsung hubungi ke sini ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Semangat terus ya belajarnya.